Perkenalkan, nama saya Ilham Sri Aryo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimulasikan rancang bangun jaringan di SMK 10. Deskripsi tentang SMK 10 ini mengenai jaringan. SMK 10 membutuhkan sistem jaringan komputer di sekolahnya. Dan adapun rinciannya yaitu masing-masing komputer, laptop ataupun smartphone yang terhubung dalam jaringan ini dapat saling berkomunikasi, mengirim email, mengakses FTP server, dan terhubung pada web server. Ada juga akses point yang dipakai di 3 titik untuk menunjang koneksi ke jaringan menggunakan wireless. Dan masuk ke skenario rancang bangunnya. Yang pertama di sini ada desain. Desain jaringannya sendiri saya pakai sebagai berikut. Saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Nah, itu. Skema jaringan ini memiliki 4 router yang saling terhubung dan membentuk topologi jaringan mesh. Topologi ini dipilih supaya bila terjadi masalah pada satu jalur, maka terdapat jalur alternatif. Langsung ke skenarionya saja. Untuk menyingkat waktunya, dan langkah percobaannya. Yang pertama, setting IP address. Maaf, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, lalu setting IP address-nya. Di sini saya tekankan di awal, semua percobaan ini saya sudah setting semua supaya bisa mempersingkat waktu dari video ini. Ini sudah saya setting di routernya juga. Jika sudah, maka setting RIP pada masing-masing router supaya dapat terhubung dengan jaringan yang berbeda. RIP pada masing-masing router sebagai berikut. Yang ini pada router 1 ada 1, 2, 5 jaringan, 5 network address. Masuk ke CLI dan ketikkan no auto summary version 2. Itu setelah memasukkan network address-nya di menu RIP tadi. Lalu simpan konfigurasi routing dengan cara masuk ke global, setting, save. Menunya pada router ini konfigurasi, config, terus routing, global, setting, save ini. Yang ini. Jika semua sudah di save,
restart semua device dengan menekan shortcut Alt+S, atau juga bisa mengklik icon power cycle seperti ini simbolnya atau ikonnya. Kita cepatkan. Yang keenam, atur port 1 pada masing-masing access point dengan cara mengubah SSID channelnya serta autentikasi keamanannya. Ini untuk koneksi wireless. SSID-nya pada access point 2 saya ubah menjadi ruang guru, dan keamanannya WPA2PSK, passwordnya seperti ini. Port status jangan lupa di on kan. Terus device yang ingin terhubung dengan access point, setting interface wireless 0, setelah itu masukkan SSID dan juga passwordnya. Saya ambil contoh di sini saja. Configuration config wireless 0, port status jangan lupa di on kan. SSID nya seperti ini, sama seperti yang ada di access point 1. Ini SSID nya, dan keamanannya sama. Dan yang kedelapan, untuk device yang ingin mendapatkan IP secara otomatis, maka atur DHCP server dengan cara masuk ke service DHCP lalu konfigurasikan. Yang ada DHCP server berarti ada di aula ini sama ruang guru. Ambil sini saja, aula saja, DHCP yang mengarah ke aula. Service DHCP, settingnya seperti ini. Network yang saya gunakan kan ini, berarti usernya saya masukkan seperti ini. Untuk default gateway pada ini berarti mengarah pada router 4. Yang ini default gateway-nya. Maximum number of usernya 600. DNS servernya ini, IP-nya DNS ini. Yang ke-9, setelah konfigurasi, masuk ke device dan setting IP address dengan cara hanya klik DHCP. Saya ambil contoh di laptop ini saja, desktop. Yang ini saya ubah dulu ke static, setelah itu DHCP.
dan di sini ada tulisan DHCP request successful, tandanya sudah berhasil. Tahap selanjutnya untuk dapat mengakses web server, mengirim email, serta mengirim file dan menerima file. Pertama-tama, semua device harus sudah bisa terhubung dengan semua server yang ada di ruang server. Saya ambil contoh beberapa saja. Di sini saja. Saya akan coba ping ke IP DNS server. Ya, dan berhasil. Sekarang coba di sini. Yang ini coba di FTP-nya. Berhasil. Setelah semua device dapat terhubung ke server, maka yang pertama di sini saya akan setting mulai dari web servernya dahulu. Cara settingnya, pada web server masuk ke menu service HTTP, setelah itu pada index.html edit teksnya menjadi berikut. Seperti ini. Setelah itu, untuk menguji hasilnya, masuk ke salah satu device. Setelah itu pada menu web browser, ketikkan IP 464646.18. Ini adalah IP dari web server. Lalu klik Go untuk bisa membuka web servernya. Kita ambil contoh. Sebentar. Default gateway-nya ternyata belum diatur. Nah, hasilnya seperti berikut. Kalau berhasil. Selanjutnya, setting DNS server. Klik service DNS. Setelah itu masukkan nama domainnya, IP address dari suatu domain tersebut, dan juga ubah type-nya sesuai kebutuhan. DNS server, service DNS, di sini saya akan mencoba menambahkan ftp.com. Address-nya mengarah pada FTP server. Add
Setelah itu save. Dan di sini saya akan mencoba yang smkx.edu saja. Dan inilah hasilnya. Berhasil. Ini tadi sudah tahap yang ke-14 kan, mengecek berhasil tidaknya domain itu, dan tadi sudah dibuktikan berhasil. Setelah itu setting FTP server, buka menu service FTP. Setelah itu masukkan username, password, serta hak akses dari user tersebut. Ada FTP service, FTP-nya. Nih, saya ambil contoh username guru, password staff, hak aksesnya bisa read, delete, rename, dan list. Dan cara cek FTP server, masuk ke command prompt salah satu device, ketik perintah FTP 464646.19. Untuk mengirim file, ketikkan perintah put dengan nama filenya, dan juga jangan lupa ekstensinya. Sedangkan untuk mengunduh file dari FTP server, ketik perintah get dengan nama file. Saya ambil contoh di sini. Coba saya cek IP-nya dulu. Sudah betul. FTP 46. Berhasil masuk. Dir ini digunakan untuk melihat isi direktori dari FTP server tersebut. Sekarang saya akan coba untuk upload suatu file, tapi pertama-tama saya akan membuat filenya. Dan ini berhasil diupload file yang tadi saya buat. Sekarang saya akan mencoba mengunduhnya. Di sini saya akan mencoba dengan username dan password yang berbeda. Dan teks yang saya upload tadi masih ada. Sekarang saya ingin mendownloadnya.
keluar. Setelah itu ketik dir untuk melihat apakah file tersebut sudah terdownload atau belum, dan hasilnya berhasil. Test.txt yang saya buat tadi sudah berada pada direktori PC8 ini. Yang keempat, setting mail server. Buka service, terus menu email, masukkan domain name. Jika sudah domain name tersebut, klik set, karena bila tidak diklik set, biasanya nanti waktu mau login di sisi user, di sisi klien itu tidak bisa atau terjadi error. Dan masukkan username passwordnya. Mail server, email, untuk menambahkan tinggal klik icon plus ini. Ini domain name-nya tadi seperti ini. Kalau sudah mengisikan, klik set supaya bisa terkunci. Dan yang terakhir, konfigurasi email serta mengirimkan suatu email ke akun lain, setelah itu membalas atau menerima email tersebut. Ambil contoh di sini. Menu email itu ada di sini di bawah. Usernya saya masukkan, kalau username ini terserah ya kita. Untuk email address sesuai user tadi, nama usernya siswa@email.com. Untuk incoming mail server sama outgoing mail servernya, isi saja domain dari email ini, atau juga bisa menggunakan IP address-nya domain tersebut. Username-nya siswa, terus murid, passwordnya. Save. Klik compose untuk mengirim pesan. Di sini tulisannya send success. Sekarang di sisi yang lain sebagai penerima, kalau sudah konfigurasi emailnya, jika berada di sisi penerima, klik receive untuk melihat email yang baru saja masuk. Dan hasilnya seperti ini. Untuk mereply-nya, tinggal klik
email yang dibalas. Setelah itu klik reply. Terus klik send. Lihat pada sisi penerima tadi, klik receive, dan inilah hasilnya. Jadi selesai sudah simulasi saya kali ini. Terima kasih.